Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai teman-teman, apa kabarnya? Jadi pada mata kuliah dasar-dasar teknik dan mekanisasi pertanian kali ini yang akan menemani teman-teman hingga akhir perkuliahan nanti itu adalah saya. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Asdik Hamsin Ramadan, SP MSI. Cukup panjang ya, tapi teman-teman boleh memanggil saya Asdik, boleh memanggil saya Hamsin atau Laude, terserah teman-teman suka yang mana. Nah teman-teman, jadi pada pertemuan kuliah kali ini saya akan membawakan materi dengan judul pangan dan mekanisasi pertanian. Namun sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan. Semoga apa yang kita lakukan kali ini, apa yang kita pelajari hari ini, itu menjadi manfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bagi bangsa dan negara. Berdoa menurut keyakinan teman-teman. Doa dimulai. Amin, doa selesai dan sekarang kita masuk pada pembahasan materi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pangan merupakan salah satu dari 3 kebutuhan primer manusia. Artinya, pangan ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda dan harus dipenuhi dengan segera. Nah, adapun pengertian pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Cukup panjang ya pengertiannya. Jadi kalau kita simpulkan atau kita sederhanakan bahwa pangan adalah sumber hayati. Jadi kalau dia sumber hayati berarti sumber yang berasal dari makhluk hidup seperti perikanan, perkebunan, kehutanan yang diolah maupun tidak diolah untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Mungkin seperti itu ya sederhananya pengertian pangan. Nah, pangan ini itu sangat penting teman-teman. Saking pentingnya pangan ini, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pernah berkata pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia atau sekarang yang dikenal dengan Institut Pertanian Bogor. Beliau berkata dalam pidatonya bahwa urusan pangan adalah merupakan hidup matinya sebuah bangsa. Jadi pangan ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya teman-teman. Kenapa sangat penting? Nah, mari kita lihat pada slide berikut ini. Menurut Thomas Robert Malthus atau sering disebut dengan teori Malthusian, bahwa laju pertambahan penduduk meningkat berdasarkan deret ukur. Maksudnya deret ukur di sini adalah 1, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32 dan seterusnya. Sementara produksi pangan itu meningkat berdasarkan deret hitung. Deret hitung itu adalah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bisa dilihat pada grafik di bawah ini. Yang warna hijau itu adalah laju pertambahan penduduk, sementara yang warna kuning itu adalah pertambahan atau produksi pangan. Bisa dilihat bahwa semakin meningkat, semakin jauh jarak antara pertambahan penduduk dan produksi pangan. Nah, yang menjadi masalah lagi adalah bahwa produksi pangan itu tidak selamanya meningkat terus.
ada saatnya di mana pangan itu mengalami pelandaian produktivitas atau yang disebut dengan leveling off. Nah, seperti ini grafiknya teman-teman. Jadi teman-teman fokus saja pada garis yang biru itu, karena ini hanya contoh saja bagaimana kurva leveling off atau kurva pelandaian produktivitas. Nah, pada tahap awal yang ditunjukkan pada tanda panah warna hijau dan tanda panah warna merah, itu laju peningkatan masih meningkat dengan sangat tajam. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, peningkatan laju produktivitas itu semakin melandai. Bisa dilihat dari tanda panah warna merah menuju ke tanda panah warna biru. Dan semakin lama kurva tersebut semakin melandai, bisa dilihat dari tanda panah warna biru menuju tanda panah warna kuning. Dan peristiwa tersebut akan terus berlangsung dan mungkin pada suatu titik kurva produktivitas itu akan menurun disebabkan karena adanya faktor-faktor yang merusak lingkungan atau yang merusak lahan. Nah, saking pentingnya pangan bagi suatu negara teman-teman, mengakibatkan bahwa negara berharap negaranya itu mengalami paling tidak mengalami swasembada pangan, ataukah ketahanan pangan, ataukah kedaulatan pangan, ataukah kemandirian pangan. Silakan teman-teman cari tahu sendiri ya pengertian dari swasembada pangan sampai dengan kemandirian pangan. Saya tidak jelaskan di sini karena saya yakin bahwa teman-teman sudah mendapatkan definisi dari swasembada pangan hingga kemandirian pangan itu di mata kuliah lain. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kebijakan apa yang dilakukan dalam rangka pemenuhan pangan di Indonesia dari masa ke masa? Mari kita lihat. Pada tahun 1952 sampai 1956, pada masa pemerintahan Orde Lama atau Presiden Soekarno, kebijakan pangan yang dilakukan Presiden Soekarno adalah swasembada beras. Begitu pula pada tahun 1955 sampai 1964, kebijakan pangan masih pada swasembada beras. Nah, sementara itu, kebijakan pangan yang dilakukan oleh Presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto, yaitu pada tahun 1969 sampai 1979, Presiden Soeharto melakukan kebijakan swasembada beras, dan pada tahun 1979 sampai dengan 1989 kebijakannya berubah menjadi swasembada pangan. Pada tahun 1989 sampai 1998 itu kebijakan yang dilakukan adalah swasembada beras. Nah, kebijakan swasembada beras ini teman-teman masih terus dilakukan oleh setelah Presiden Soeharto, dari Habibie sampai dengan Presiden Megawati dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004. Nah, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau eranya SBY, kebijakan berubah menjadi kebijakan revitalisasi pertanian. Nah, upaya pemenuhan pangan di Indonesia teman-teman itu dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya ada ekstensifikasi, ada intensifikasi, dan ada diversifikasi. Dampak dari ketiga cara tersebut itu mengakibatkan berkembangnya mekanisasi pertanian. Sebenarnya ini adalah hubungan timbal balik di mana proses ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi itu menyebabkan perkembangan mekanisasi pertanian, dan kemudian perkembangan mekanisasi pertanian tersebut itu semakin mempermudah atau memperlancar ketiga proses tersebut. Jadi saling mendukung antara perkembangan mekanisasi pertanian dan proses ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi. Nah, apa itu ekstensifikasi, apa itu intensifikasi, dan apa itu diversifikasi? Mari kita lihat pengertiannya lebih lanjut. Ekstensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan produksi melalui perluasan areal. Sementara intensifikasi adalah
upaya meningkatkan usaha tani dengan cara mengoptimalkan sumber daya dan menerapkan sabta usaha tani. Sementara diversifikasi adalah pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan secara ekonomi maupun lingkungan. Masih belum jelas ya? Oke, saya jelaskan lebih sederhana lagi. Nah, jadi intinya ekstensifikasi itu adalah perluasan areal. Jika ada lahan yang besarnya segini atau bisa dilihat pada gambar, dengan adanya ekstensifikasi, maka areal tersebut semakin diperluas sehingga semakin banyak pula tanaman yang bisa ditanam pada areal tersebut. Misalnya pada awalnya arealnya itu hanya 1 hektar atau 2 hektar, dengan adanya ekstensifikasi maka areal tersebut diperbesar atau diperluas menjadi 10 hektar. Sementara intensifikasi adalah ya pada areal itu saja yang dikembangkan. Misalnya kita punya lahan 1 hektar, ya areal 1 hektar itu yang kemudian diintensifkan dengan cara menggunakan sabta usaha tani. Sabta usaha tani itu sendiri adalah 7 kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi suatu lahan. Di antaranya adalah pengairan, pemupukan, pengolahan tanah, pengolahan hasil, benih unggul, pemasaran, serta pengendalian hama dan penyakit. Nah, sementara diversifikasi itu adalah keberagaman. Maksudnya adalah dalam satu lahan itu ditanami bukan hanya satu jenis tanaman saja, ya, tetapi ditanami misalnya dengan cara pergiliran tanaman ataukah tumpang sari. Pergiliran tanaman maksudnya di sini adalah pada musim awal ditanami dengan tanaman B, sementara musim selanjutnya ditanami dengan tanaman C atau D. Sedangkan tumpang sari adalah penggabungan 2 jenis tanaman dalam satu areal lahan. Nah, bisa juga ketiga proses tadi, yaitu ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi itu digabungkan. Jadi lahannya semakin diperluas, dan dari lahan yang luas tersebut diintensifkan dengan cara sabta usaha tani, ataukah kemudian dilakukan diversifikasi pertanian atau penggabungan atau penganeka-ragaman tanaman dalam satu lahan yang luas tadi. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa antara perkembangan mekanisasi pertanian dan ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi itu ada hubungan keterkaitan atau ada hubungan saling timbal balik, dan yang memiliki hubungan yang paling erat yaitu antara intensifikasi dan perkembangan mekanisasi pertanian. Kenapa bisa? Nah, mari kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa proses intensifikasi itu dilakukan dengan cara melakukan sabta usaha tani. Nah, sabta usaha tani ini beberapa prosesnya atau beberapa kegiatannya itu memerlukan alat-alat atau mekanisasi pertanian. Seperti contohnya pada pengolahan tanah, yaitu alat yang digunakan yang paling sederhana seperti cangkul, dan yang modern atau yang paling canggih yaitu traktor. Proses pemupukan pun juga menggunakan alat-alat mekanisasi, mulai dari yang sederhana sampai yang paling canggih yaitu menggunakan pesawat untuk melakukan pemupukan. Nah, ini biasanya kalau pesawat digunakan pada lahan-lahan di area yang luas. Ini biasa digunakan di luar negeri untuk melakukan pemupukan pada lahan-lahan yang arealnya sangat luas. Nah, begitu pula dengan penanaman benih, pengairan, hingga dengan pengolahan hasil. Semua itu membutuhkan alat-alat atau teknologi yang canggih. Nah, pada pengolahan hasil, semakin bagus pengemasan suatu produk, tentu membutuhkan alat atau teknologi yang semakin canggih pula. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah setiap teknologi atau mekanisasi pertanian dapat dengan mudah diterapkan di Indonesia?
Nah, jadi teman-teman, ada beberapa persyaratan khusus penerapan dan pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia. Nah, syarat yang pertama adalah penguasaan teknis dan keterampilan pengguna. Ya, jadi ini jelas ya, tentu saja dalam menggunakan atau mengaplikasikan suatu teknologi atau mesin, tentu dibutuhkan suatu pengguna atau yang menjalankannya itu harus terampil. Jika penggunanya tidak terampil, maka teknologi tersebut bukannya membantu suatu pekerjaan, justru teknologi tersebut akan menimbulkan masalah yang baru dikarenakan penggunanya tidak terampil dalam mengaplikasikan teknologi tersebut. Syarat yang kedua adalah perlunya dukungan finansial untuk mengadakan, mengoperasikan, dan memelihara. Nah, ini jelas ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebuah alat mekanisasi itu harganya tentu tidak murah. Oleh sebab itu, untuk membelinya ya membutuhkan uang atau finansial yang besar. Bukan hanya pengadaannya, mengoperasikan dan memeliharanya pun membutuhkan juga biaya yang tidak sedikit. Syarat selanjutnya adalah standar prosedur operasi dan pemeliharaan. Ya, jadi pada setiap mesin atau alat pertanian tentu memiliki standar prosedur tersendiri ya untuk memelihara ataupun mengoperasikannya. Jadi mengoperasikan dan memelihara suatu alat atau mesin itu tidak sembarang ya, harus sesuai dengan prosedur yang telah dituliskan atau telah distandarkan. Biasanya itu ada buku petunjuk yang diberikan. Syarat selanjutnya atau syarat yang keempat adalah pengorganisasian kerja teknis dan ekonomis. Nah, ini masih ada hubungannya dengan syarat yang ketiga tadi, yaitu standar prosedur. Nah, pengorganisasian atau cara kerjanya harus sesuai dengan teknis dan minimal harus ekonomis. Syarat selanjutnya adalah kondisi manusia dan lingkungan, pengguna, sosial ekonomi, budaya, dan ekosistem. Nah, ini yang sering menjadi masalah di lapangan, yaitu penggunaan mekanisasi pertanian seringkali tidak melihat kondisi manusia atau tidak melihat budaya yang ada di tempat tersebut. Dan kemudian biasanya juga penggunaan mekanisasi itu tidak memperhatikan lingkungan. Misalnya akan berbeda penggunaan mekanisasi antara lahan dengan teras atau lahan yang sempit dengan lahan yang luas. Pada lahan yang sempit atau pada lahan teras tentu tidak bisa digunakan traktor di situ. Harus menggunakan cangkul ataupun hand traktor. Nah, sementara pada lahan yang luas bisa menggunakan traktor atau lebih mudah pengolahan tanahnya dengan menggunakan traktor. Nah, syarat selanjutnya adalah kelembagaan dan kebijakan. Nah, kelembagaan di sini yang paling penting adalah adanya kerjasama atau gotong royong. Sebagaimana yang diketahui bahwa harga dari sebuah alat atau mekanisasi itu tidak murah. Oleh sebab itu, bantuan pemerintah untuk mekanisasi pertanian kepada petani disalurkan kepada kelompok-kelompok tani, sehingga satu kelompok itu dapat bekerja sama untuk menggunakan mekanisasi tersebut. Dan tentu pada sebuah kerjasama atau pada sebuah kelembagaan butuh yang namanya kebijakan atau peraturan agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya adalah masalah pengembangan dalam mekanisasi pertanian. Yang pertama adalah kondisi sumber daya manusia penerima bantuan yang akan berkaitan dengan tingkat kesesuaian teknologi yang dikembangkan dengan mitra penerima. Yang kedua, kesiapan kelembagaan penerima bantuan teknologi seperti petani, kelompok tani, dan gapoktan atau koperasi. Yang ketiga, rancangan usaha agribisnis seperti biaya operasional, biaya jasa, pasokan gabah, panen, dan pemasaran. Dan selanjutnya yaitu keberlanjutan atau sustainability, di mana mekanisasi tersebut tentu harus berlanjut atau berkepanjangan. Selanjutnya adalah pelatihan teknik dan pelatihan usaha.
Nah, selanjutnya adalah hal penting yang perlu dicermati dalam penggunaan mekanisasi pertanian di Indonesia. Yang pertama yaitu mekanisasi. Teknologi alat-alat dan mesin pertanian merupakan teknologi padat modal, komponen iptek keterampilan, sehingga dalam proses penerapan dan adopsi perlu pendampingan dan pembelajaran. Yang kedua, tidak lancarnya proses pengembangan karena adanya penguasaan teknologi, modal keterampilan sepihak dari sumber teknologi, pemberi bantuan, produser, dan akademik. Yang ketiga, pengembangan teknologi mekanisasi agar efektif dan menguntungkan di tingkat petani sangat ditentukan oleh dukungan kelembagaan pengelolaannya. Yang terakhir, willingness atau keinginan dan political will dari pemerintah untuk mendorong kemudahan perkembangan mekanisasi di tingkat petani melalui serangkaian penerbitan perundangan, regulasi, serta kebijakan. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu materi kita kali ini. Jika ada yang kurang paham pada materi ini, silakan teman-teman tanyakan di grup WA. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri video kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan sampai ketemu di materi-materi selanjutnya.